Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Susatyo Nugroho Widyo Pramono selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai alur manajemen pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung memasuki pembahasan. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Samuel Evan dengan 3 digit NIM terakhir 102. Yang kedua ada Sidik Mahbub Albar dengan 3 digit NIM terakhir 163. Yang ketiga ada Siti Zahrina Dianita dengan 3 digit NIM terakhir 114. Profil perusahaan, jadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990, tepatnya pada tanggal 14 Agustus dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma. Kemudian berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 1994 dan berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini menjalankan bisnis pangan yang terintegrasi secara vertikal, mulai dari pengelolaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke berbagai wilayah di Indonesia dan juga mancanegara. Indofood memiliki berbagai kelompok usaha utama, yaitu produk konsumen bermerek seperti tepung terigu, bogasari, agribisnis, dan distribusi. Berbagai produknya telah dikenal luas oleh masyarakat seperti Indomie, Popmie, Supermie, Indomilk, Citato, Cutella, dan bumbu racik. Dengan jaringan distribusi yang luas serta inovasi produk yang berkelanjutan, Indofood terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan pangan terkemuka di Indonesia dan memiliki daya saing di pasar internasional. Dalam menjalankan bisnisnya, Indofood berlandaskan dengan tujuannya menjadi perusahaan yang memberikan solusi pangan menyeluruh dan berkelanjutan bagi masyarakat. Selanjutnya, ada visi dan juga misi dari PT Indofood sendiri. Yang pertama adalah visi Indofood menjadi perusahaan total food solution, yang berarti menjadi perusahaan yang mampu menyediakan solusi pangan secara menyeluruh mulai dari pengolahan bahan baku, produksi, hingga distribusi kepada konsumen. Untuk mewujudkan visi tersebut, Indofood memiliki beberapa misi. Yang pertama adalah memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Yang kedua, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan juga teknologi. Dan yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, serta terus meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah analisis lingkungan internal. Yang pertama ada kekuatan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama itu merek Indofood sangat dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua memiliki jaringan distribusi yang luas hingga seluruh Indonesia. Yang ketiga portofolio produk sangat beragam mulai dari mie instan, susu, makanan ringan, tepung, dan juga masih banyak lagi. Yang keempat pangsa pasar yang kuat terutama pada produk mie instan. Yang kelima memiliki kemampuan produksi dalam skala yang besar. Selanjutnya ada kelemahan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama adalah ketergantungan pada beberapa bahan baku impor. Yang kedua, sebagian produk dianggap kurang sehat karena memiliki kandungan tertentu. Yang ketiga, biaya operasional dan distribusi yang sangat tinggi. Yang keempat, ketergantungan pendapatan pada produk mie instan. Dan yang kelima, persaingan internal antar merek dalam segmen produk yang sama. Selanjutnya adalah value chain analysis. Pada slide ini, kami menganalisis rantai nilai pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk melihat aktivitas yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Yang pertama, pada aktivitas pendukung atau support activities, terdapat infrastruktur perusahaan yang mencakup manajemen keuangan, hukum, dan perencanaan strategis. Kemudian, terdapat manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Selanjutnya, ada pengembangan teknologi yang mendukung inovasi produk seperti distribusi dan efisiensi operasional. Terakhir, aktivitas pengadaan atau procurement yang memastikan ketersediaan bahan baku dan menjalin hubungan dengan pemasok. Pada aktivitas utama atau primary activities, Indofood memiliki sistem logistik masuk yang kuat untuk memperoleh bahan baku. Setelah itu, proses operasi dilakukan melalui fasilitas produksi yang terstandarisasi dan efisien. Produk kemudian didistribusikan melalui jaringan logistik luar yang luas hingga menjangkau berbagai daerah. Selanjutnya, pemasaran dan juga penjualan dilakukan melalui promosi yang masif dan pengelolaan merek yang kuat. Terakhir, layanan pelanggan diberikan untuk menjaga kepuasan dan loyalitas konsumen. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa keunggulan kompetitif Indofood didukung oleh integrasi rantai nilai yang baik, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pelayanan kepada konsumen.
Selanjutnya adalah analisis lingkungan eksternal. Yang pertama adalah opportunities. Pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, meningkatnya permintaan makanan praktis dan siap saji, perkembangan teknologi digital untuk pemasaran dan penjualan, peluang ekspor ke pasar internasional yang lebih luas, serta pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama adalah persaingan ketat dari produsen makanan dan minuman lainnya. Ada fluktuasi bahan baku. Yang ketiga, perubahan selera konsumen ke produk yang lebih sehat. Yang keempat, kebijakan pemerintah terkait pajak dan regulasi pangan. Dan yang kelima, ketidakstabilan nilai tukar rupiah. Selanjutnya, ada analisis lingkungan eksternal berdasarkan analisis eksternal jauh atau makro. Di sini menggunakan metode PASLE yang terdiri dari faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan juga lingkungan. Dari sisi politik, stabilitas kebijakan pemerintah serta regulasi perdagangan dan impor bahan baku dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan. Dari sisi ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi biaya produksi maupun daya beli konsumen. Selanjutnya, dari sisi sosial, perubahan gaya hidup dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mendorong Indofood untuk terus berinovasi dalam produknya. Dari sisi teknologi, perkembangan teknologi produksi dan distribusi membantu perusahaan meningkatkan efisiensi serta kualitas produk. Dari sisi legal, Indofood harus mematuhi berbagai regulasi seperti standar keamanan pangan, ketenagakerjaan, serta aturan impor dan juga ekspor. Sedangkan dari sisi lingkungan, isu perubahan iklim, pengelolaan limbah, dan penggunaan kemasan ramah lingkungan menjadi perhatian penting bagi perusahaan. Oke, selanjutnya yang kedua, analisis lingkungan eksternal dekat atau mikro pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi analisis ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor eksternal yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Untuk faktor yang pertama adalah pasar tenaga kerja. Jadi Indofood membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola fasilitas, produksi berskala besar, serta mendukung kegiatan riset dan pengembangan produksi pangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertahankan tenaga kerja yang terampil agar produktivitas dan kualitas produk tetap terjaga di tengah persaingan industri yang semakin ketat. Untuk faktor yang kedua adalah perantara pemasaran. Indofood memiliki jaringan distribusi yang luas, mulai dari distributor, gerai retail modern, hingga warung tradisional. Jaringan ini menjadi faktor penting karena memastikan produk dapat tersedia dan mudah dijangkau oleh konsumen di berbagai wilayah, sehingga menjadi salah satu keunggulan kompetitif perusahaan. Untuk yang terakhir, yang faktor ketiga adalah publik, terutama lembaga keuangan dan instansi pemerintah. Hubungan dengan lembaga keuangan membantu perusahaan dalam menjaga kelancaran arus kas dan mendukung kegiatan operasional. Selain itu, kerjasama dengan instansi pemerintah seperti Kementerian Perdagangan dan BPOM berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, kualitas produk, serta kelancaran kegiatan impor maupun pemasaran produk. Selanjutnya, yang ketiga, analisis eksternal terhadap industri atau Porter-Five Forces. Jadi Porter-Five Forces ini merupakan alat analisis yang digunakan perusahaan untuk memahami kondisi persaingan industri, mengidentifikasi ancaman dari peluang dari lingkungan eksternal, serta menentukan strategi agar dapat mempertahankan keunggulan kompetitif. Yang pertama itu yaitu kekuatan tawar pemasok. Dalam industri ini, jumlah pemasok relatif terbatas dan tidak banyak tersedia produk mengganti. Kondisi tersebut membuat pemasok memiliki pengaruh terhadap perusahaan, terutama dalam hal ketersediaan dan kualitas bahan baku. Untuk yang kedua, kekuatan tawar pembeli. Kekuatan pembeli tergolong tinggi karena konsumen memiliki banyak pilihan produk di pasaran. Selain itu, informasi mengenai harga dan kualitas produk mudah diperoleh sehingga konsumen dapat membandingkan produk sebelum melakukan pembelian. Yang ketiga, ancaman pendatang baru. Ancaman ini tergolong rendah karena industri memiliki hambatan masuk yang cukup besar. Pendatang baru membutuhkan modal yang besar, jaringan distribusi yang luas, serta harus membangun kepercayaan dan loyalitas merek agar mampu bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Yang keempat, ancaman produk pengganti. Ancaman ini berasal dari adanya produk alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan fungsi yang serupa. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus melakukan inovasi agar konsumen tetap memilih produk dibandingkan produk yang lain. Dan untuk yang terakhir, yang kelima, persaingan di industri sejenis. Tingkat persaingan dalam industri tergolong tinggi karena jumlah pesaing cukup banyak dan pertumbuhan industri relatif rambat.
Hal ini menyebabkan perusahaan harus memiliki strategi yang kuat seperti meningkatkan kualitas produk, memperkuat merek, dan melakukan inovasi untuk mempertahankan posisi di pasar. Baik, selanjutnya adalah pembobotan IFAS. Jadi di sini adalah tabel yang menunjukkan hasil pembobotan IFAS atau faktor internal yang digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan faktor-faktor internal perusahaan berdasarkan penilaian 10 responden. Jadi masing-masing responden memberikan skor 1 sampai 5, di mana 1 itu sangat tidak setuju dan 5 itu sangat setuju. Kemudian nanti akan dijumlahkan seluruh skor untuk memperoleh nilai total setiap faktor. Dari hasil rekapitulasi, diperoleh bahwa nilai skor keseluruhan itu sebesar 388. Nanti dengan total keseluruhan tersebut digunakan untuk mendapatkan bobot relatif masing-masing faktor. Berdasarkan hasil pembobotan, faktor S1 memperoleh nilai tertinggi dengan skor 47 dan rating 4. Kemudian nanti bakal dilanjutkan untuk skor S2, S3 dan selanjutnya. Nanti semuanya akan memperoleh rating di sini untuk dimasukkan ke dalam tabel pembobotan. Next ada pembobotan EFAS. Ini adalah faktor eksternal. Sama seperti yang sebelumnya, di sini hasil jawaban responden ditotalkan, kemudian didapatkan nilai 387 untuk digunakan sebagai nilai bobot. Kemudian adalah tabel IFAS dan EFAS. Ini menggabungkan semua nilai, semua rating yang sudah didapatkan dari tabel sebelumnya. Di sini diperoleh bahwa faktor internal mendapatkan skor 3,039. Sedangkan faktor eksternal memperoleh nilai sebanyak 2,824. Baik, selanjutnya dari faktor internal dan eksternal diperoleh IE matrix PT Indofood. Di sini dapat diperlihatkan bahwa sumbu X dari skor IFAS itu berada pada kuadran 3 atau kuat, sedangkan total skor IFAS di sumbu Y dia berada pada kuadran 2 atau sedang. Di sini kita masuk ke bagian grow and build. PT Indofood memiliki posisi internal yang kuat. Artinya kekuatan perusahaan atau brand, distribusi, dan diversifikasi produk. Secara keseluruhannya lebih dominan dibanding kelemahannya. Respon Indofood terhadap faktor eksternal berada di level sedang. Peluang seperti pertumbuhan pasar dan digitalisasi sudah dimanfaatkan. Namun ancaman seperti kenaikan bahan baku dan persaingan masih cukup berpengaruh. Selanjutnya, tujuan dan strategi perusahaan. Berdasarkan hasil matriks, strategi yang sesuai untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk. Jadi untuk tujuannya yang pertama mempertahankan dan memperkuat posisi sebagai pemimpin pasar industri makanan dan minuman di Indonesia. Selanjutnya meningkatkan pertumbuhan pendapatan secara berkelanjutan melalui ekspansi pasar domestik dan internasional. Selanjutnya memperluas portofolio produk ke segmen yang lebih beragam untuk mengurangi ketergantungan pada satu kategori produk. Yang terakhir meningkatkan daya saing global dengan memperkuat ekspor dan penetrasi pasar internasional. Selanjutnya untuk sasarannya, yang pertama mencapai pertumbuhan penjualan sebesar 5-7% pada tahun 2026 sesuai target yang telah ditetapkan manajemen, meluncurkan minimal 60 produk per tahun untuk menjaga minat konsumen dan mendorong pertumbuhan penjualan. Yang ketiga, meningkatkan volume ekspor produk mie instan sebesar 7% per tahun sesuai tren pertumbuhan yang sudah dicapai di tahun 2025. Yang keempat, menjaga margin keuntungan operasional di angka 20-22% agar profitabilitas perusahaan tetap stabil. Yang terakhir, memperluas distribusi melalui platform digital untuk menjangkau lebih banyak konsumen di seluruh Indonesia. Selanjutnya kami akan memaparkan SWOT matrix yang merupakan hasil persilangan antara skor internal dari IFAS dan faktor eksternal dari EFAS yang telah kami analisis sebelumnya. Jadi SWOT matrix ini terdiri dari 4 strategi. Di bagian atas ada faktor internal, ada strength dan weaknesses. Kemudian di bagian kiri ada faktor eksternal, opportunities dan threats. Dari persilangan keempat faktor ini, kami merumuskan 4 strategi alternatif. Pertama ada strategi SO atau agresif. Ini adalah strategi yang memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang.
karena Indofood memiliki merek yang kuat dan kapasitas produksi yang besar. Kami merekomendasikan untuk memperluas pasar ekspor ke Asia Tenggara, mengembangkan varian produk praktis baru, dan memperkuat pemasaran digital. Ini adalah strategi prioritas utama kami, karena posisi Indofood sudah ada di kuadran 4 atau zona Grow and Build. Kemudian ada strategi WO, pembenahan. Strategi WO bertujuan untuk mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Contohnya, kelemahan persepsi kurang sehat bisa diatasi dengan mengembangkan lini produk sehat, seiring tren makanan praktis yang sedang berkembang. Selain itu, ketergantungan pada bahan baku impor bisa dikurangi lewat pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi rantai pasok. Yang ketiga ada strategi ST, diversifikasi. Strategi ST adalah menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Ancaman terbesar Indofood adalah tren gaya hidup sehat dan fluktuasi harga bahan baku. Maka, kami merekomendasikan meluncurkan lini produk berlabel sehat dan memanfaatkan skala produksi besar untuk kontrak bahan baku jangka panjang sehingga harga lebih stabil. Terakhir ada strategi WT, yaitu bersifat defensif, meminimalkan kelemahan sekaligus menghindari ancaman. Misalnya, mensubstitusi bahan baku lokal untuk mengurangi dampak pelemahan rupiah, dan melakukan reformulasi produk agar lebih sehat untuk menghadapi regulasi pangan pemerintah. Selanjutnya, deskripsi penekanan teori manajemen yang digunakan perusahaan Indofood. Jadi untuk teori manajemen yang digunakan yaitu contingency approach atau pendekatan kontingensi. PT Indofood menerapkan contingency approach karena strategi dan keputusan manajemen disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal perusahaan. Berdasarkan hasil IFAS dengan skor 3,039, Indofood memiliki kekuatan internal seperti merek yang kuat, jaringan distribusi luas, produk beragam, dan kapasitas produksi besar yang mendukung pertumbuhan perusahaan. Untuk berdasarkan EVAS-nya dengan skor 2,824, Indofood menghadapi peluang seperti meningkatnya permintaan makanan praktis, pengembangan teknologi digital, dan peluang ekspansi pasar, tetapi juga menghadapi ancaman seperti persaingan ketat, fluktuasi harga bahan baku, perubahan tren konsumen, dan ketidakstabilan nilai tukar rupiah. Melalui penekanan kontingensi, Indofood menyesuaikan strategi berdasarkan perubahan lingkungan seperti mengembangkan produk yang baru yang lebih sehat untuk menghadapi perubahan preferensi konsumen, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pemasaran dan distribusi, melakukan diversifikasi produk untuk mengurangi risiko persaingan, mengoptimalkan rantai pasok untuk menghadapi kenaikan harga bahan baku. Selanjutnya, struktur organisasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi struktur organisasi yang digunakan yaitu struktur divisional, di mana perusahaan membagi kegiatan operasional berdasarkan bidang usaha atau divisi tertentu. Pada tingkat paling atas, terdapat Dewan Komisaris yang memiliki fungsi sebagai pengawas perusahaan. Di bawahnya itu terdapat Presiden Direktur yang bertanggung jawab dalam memimpin dan mengarahkan kegiatan eksekusi perusahaan. Selanjutnya, terdapat manajemen korporat yang berperan dalam mengatur strategi, kebijakan, serta koordinasi antar divisi agar seluruh kegiatan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. PT Indofood juga membagi operasional ke dalam beberapa divisi utama yaitu mie instan, bogasari, agribisnis, consumer branded product atau ICBP, serta distribusi. Divisi mie instan bertanggung jawab terhadap produk dan pengembangan produk mie instan seperti Indomie, sementara divisi bogasari berfokus pada pengolahan tepung terigu. Divisi agribisnis menangani kegiatan perkebunan dan mengelola sumber daya pertanian. Dan untuk divisi konsumen branded produksi atau ICBP berfokus pada produk konsumen bermerek, sedangkan divisi distribusi bertanggung jawab dalam mengelola jaringan distribusi produk secara nasional. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai alur manajemen pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman dan juga penambahan wawasan mengenai penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam perusahaan. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.